Bismillah, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rincian isim ghair musharrif, yaitu isim yang tidak ditanwin. Nah, ismul ladzi la musharrif ini terbagi menjadi 12 yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ini menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sighatul muntahah jumu', yaitu sigha dengan bentuk jamak mafa'ila, fawa'ila dan afa'ila. Nah, contohnya contohnya adalah mawadhi'a, masajida. Nah, jadi isim yang seperti ini adalah ismun ladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak ditanwin. Nah, seperti juga sawahiba, rawatiba atau amakina atau akabiro ini tidak ditanwin, dia termasuk ismun ladzi la yansharif, yaitu tandanya adalah dengan wajan seperti ini. Nah, yang kedua adalah berakhiran alif ta'nis al-maqsur, yaitu berakhiran alif ta'nis maksur, yaitu berakhiran alif bengkok seperti ini dan seperti ini. Contohnya adalah ukhra, kubro, sugro. Ini adalah isim untuk perempuan, maka dia berakhiran alif tanis maksur. Sementara untuk jenis laki-laki seperti ukhra, kabirun atau sogirun, ini adalah nama isim seperti ini, itu dia ditanwin. Nah, adapun yang seperti ini, setiap isim yang berakhiran alif tanis maksur, maka dia itu tidak ditanwin. Yang ketiga adalah alif ta'nis mamdudah, yaitu berakhiran alif ta'nis mamdudah seperti ini. Yaitu hamra dari kata ahmaru, itu artinya merah. Itu berakhiran alif ta'nis mamdudah, yaitu berakhiran alif dan hamzah, maka dia tidak ditanwin. Contoh sauda atau bayda atau sofra, ini dari kata ahmaru artinya merah, aswadu dari kata artinya hitam, abiyadu artinya putih, dan asbaru artinya kuning. Nah, sementara untuk jenis laki-laki itu adalah ahmaru, aswadu, abiyadu, dan al-asmaru. Ini artinya merah, hitam, putih, dan kuning. Nah, kelompok yang kedua, jadi jika seperti ini yaitu tidak ditanwin, termasuk ismul ladzi la yansharif, yaitu isim yang tidak ditanwin. Kelompok yang kedua ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada al-wasfu ma'adal, yaitu sifat yang berimbang. Contohnya adalah sulasa, masna, ruba'a, yaitu isim yang seperti ini itu tidak ditanwin sampai kapanpun tidak akan pernah ditanwin. Nah, kenapa seperti ini? Karena sifat adal artinya adalah perpindahan dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa alasan. Contoh ruba'a, sulasa, masna. Bentuk asalnya adalah arba'atun, salasatun, isnani. Nah, itu adalah bentuk asalnya, kemudian berubah menjadi ruba'a, salasa atau masna. Jadi isim yang seperti ini tidak ditanwin. Yang kedua adalah al-wasfu ma'a ziyadatil fi'li, yaitu sifat dengan wajan fi'il. Contohnya adalah asgharu, akbaru, afdalu, dan ahsanu. Ini dengan wajan fi'il. Apa wajan fi'ilnya? Yaitu mengikuti wajan fi'il af'ala, yaitu af'ala. Maka ahsanu, akbaru, asgharu ini mengikuti wajan fi'il, harokatnya mengikuti wajan fi'il af'ala ini. Maka dia ini tidak ditanwin. Nah, yang ketiga yaitu al-wasmu ziyadatil alif wan nun, yaitu sifat dengan tambahan alif dan nun. Contohnya adalah syaba'anu. Syaba'anu di sini berakhiran alif dan nun, maka dia tidak ditanwin. Yang kedua adalah qadbanu, yaitu ini berakhiran alif dan nun, maka dia tidak ditanwin. Atau sakronu di sini berakhiran alif dan nun, maka dia tidak ditanwin. Nah, kenapa sifat dengan tambahan alif dan nun yaitu tidak ditanwin? Dikarenakan dia berakhiran alif dan nun. Nah, dia berakhiran alif dan nun yang mengandung unsur sifat yang berakhiran alif dan nun. Lafaz tersebut isim yang mengandung unsur sifat mabuk, kenyang, marah dan berakhiran alif dan nun ini, maka tidak
ditanwin, tidak ditanwin, maka dia termasuk ismun ladzi la yansharif. Dan yang kelompok yang ketiga ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah al-alamu ma'al adad, yaitu nama yang berimbang. Nama yang berimbang. Contohnya adalah Umaru atau Zufaru atau Zuhalu. Nah, Umaru, Zufaru atau Zuhalu ini kata asalnya. Kata asalnya Umaru, Zuhalu, Zufaru itu dari kata Amiru atau Zafiru, Zahinu. Namun dipakai menjadi nama menjadi Umaru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-alamu ma'a waznil fi'l, yaitu nama dengan wazan fi'il. Contohnya adalah Ahmadu. Ini mengikuti wazan af'alu atau akhsanu, yaitu Yazidu. Yazid ini mengikuti wazan fi'il, ataupun Yazidu ini mengikuti wazan fi'il mudhari. Yazidu. Nah. Yang ketiga al-alamu ma ziyadatil alif wan nun, itu nama dengan tambahan alif dan nun. Contohnya ini Utsmanu, Sufyanu. Di sini adalah alif dan nun, maka ini adalah termasuk ismun ladzi la yansharif, isim yang tidak ditanwin. Yang keempat adalah al-alamu ma ta'nis, yaitu nama dengan ta'nis, yaitu tamar putus ini. Contoh Mughirah ini atau Fatimah atau Aisyah, ini adalah ismun ladzi la yansharif, yaitu dia tidak ditanwin, dia selalu dhammah. Yang kelima adalah al-alamu ma'al ujma, yaitu nama dengan ujma, yaitu nama selain dari nama Arab. Contohnya Ibrahim, Ismail atau Yusuf. Ini adalah selain nama Arab, bukan nama Arab ini. Karena ini adalah nama dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa orang-orang Bani Israel. Yang keenam yang terakhir adalah al-alamu ma tarkib mazi, yaitu nama dengan dua nama yang digabung. Contohnya adalah Ba'la. Ini adalah dua nama yang digabung. Ba'la atau hadarul maut. Hadarul maut ini ada dua nama yang digabung. Nah, kenapa seperti itu? Ya. Al-alam dengan tarkib mazi, yaitu maksudnya adalah dua nama yang dijadikan satu. Contoh hadarul maut. Hadarul maut. Di ini nama hadarul maut itu mengikuti nama hadra mautu yang kemudian dijadikan satu menjadi hadarul maut, atau dari kata atau demikian pula ma'di qaribah, berasal dari kata ma'di dan qaribah digabungkan menjadi ma'di qarib, atau sabibawiyu, berasal dari kata sabibun dan wayhun, begitu dia. Nah, itu. Nah, apa syarat-syarat dari menjadi ismun ghair munsharif dan isim yang tidak ditanwin ini ada dua. Yang pertama adalah tidak didapatkan dengan kalimat lain. Nah, tidak didapatkan dengan kalimat lain. Contohnya adalah sholaitu fil masajid. Sholaitu fil masajid dibaca fathah walaupun didahului oleh huruf jar karena termasuk ismun ladzi la yansharif. Kenapa? Tanda majrurnya di situ adalah fathah. Nanti kita akan pelajari tanda-tanda mu'rabnya isim ghair munsharif. Nah, tetapi jika didapatkan sholaitu fi masajidihim, maka dia berubah menjadi kasr. Kenapa? Dikarenakan dia tidak termasuk lagi ismun ladzi la yansharif. Karena ismun ladzi la yansharif dia harus berdiri sendiri, yaitu tidak didapatkan. Yang kedua adalah tidak ada alif dan nun, alif lam di dalamnya. Contoh an mughirata. An mughirata dibaca fathah karena dia majrur. Majrurnya dengan alamat jar ini dengan fathah. Kenapa gitu demikian? Karena dia termasuk ismun ladzi la yansharif, tanda majrurnya adalah fathah. Adapun jika dimasukkan dengan alif lam, maka dia tidak termasuk ismun ladzi la yansharif, karena di sini dia tanda majrurnya adalah kasrah. Dikarenakan dia tidak termasuk ismun ladzi la yansharif dikarenakan ada alif lam. Nah, nakib huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.